Oke, untuk mempermudah pembahasan tentang tren seasonality dan noise pada data series, mungkin kita bisa memakai data yang benar-benar punya pola begitu. Sehingga kita ambil contoh di sini, misalnya data adalah pertama kita import dulu pandas, import pandas SPD, kemudian kita read CSV data kita, PD read CSV, data penumpang pesawat. Jadi sudah ada data airline passenger, CSV. Kita lihat seperti apa datanya. Data head, oke, mungkin ini data CSV nya gini mungkin sudah. Oke, ini data penumpang pesawat dalam beberapa tahun begitu, dalam satuan bulan. Jadi di bulan pertama di tahun 49, bulan kedua, bulan ketiga begitu, kita lihat berapa jumlah data yang kita punya. Jadi ada 144 bulan dengan 2 kolom. Jadi 144 bulan dengan 2 kolom, kolom bulan dan kolom jumlah pesawat. Kalau kita lihat pola kurvanya seperti apa. Oke, ini pola kurvanya. Jadi dia selalu naik turun, jumlah penumpang pesawat itu selalu naik turun. Kita lihat di sini dia akan naik dari awal bulan sampai kira-kira ini bulan ke-12. Kemudian naik lagi, kemudian turun lagi di bulan ke-12. Coba kita lihat kalau kita bagi kurvanya dalam 15 ring data gitu. Data ilog dari 0, data ke 0 sampai data ke 0 sampai 11, berarti untuk 12 itu, kemudian semua kolom. Kita lihat untuk kurvanya. Oke, betul, berarti dugaan kita bahwa di sini ada kenaikan di awal tahun sedikit gitu, kemudian di sekitar bulan Juli, Agustus gitu dia akan naik. Kemungkinan ini di Eropa musim dingin gitu sehingga dia berlibur gitu. Kemudian di bulan ke-12 itu bulan Desember itu sudah kembali lagi gitu. Sehingga kita jelas-jelas punya season. Jadi dari sini kita jelas-jelas punya season. Jadi ini adalah seasonnya. Di sini ada peak season, kemudian turun lagi, peak season, turun lagi, peak season, turun lagi. Ini yang kita sebut sebagai seasonal. Kemudian secara umum dari tahun 49 sampai tahun berapa ini terjadi kenaikan jumlah penumpang dari awalnya sekitar 150-an menjadi 600-an. Gitu. Ini yang kita sebut tren. Oke, coba kalau kita keluarkan trennya. Berarti kita rata-rata data per 12 bulan dalam 1 tahun. Berarti data rolling 12 bulan. Kita buat min-nya. Kita plotkan. Oke, apa yang salah? Oke, kita ganti datanya hanya passenger saja yang kita rata-rata. Jadi data bulannya tidak kita rata-rata. Berarti kita buat data hanya passenger saja, hanya jumlah penumpangnya saja. Kemudian kita rolling. Oke, ini adalah trennya. Trennya dari tahun 49 itu naik terus. Dari awalnya sekitar 100-an berapa ini jadi menjadi 600-an tadi. Ini tren. Kalau kita gabungkan misalnya data antara tren dengan data awal,
data passengers awalnya. Nah ini, jadi ini trennya karena kita rata-rata 12, maka 12 data yang pertama itu akan dirata-rata begitu, sehingga tidak ada data di 12 bulan pertama. Ini trennya, ini adalah data awal kita. Kemudian misalnya saja kita ambil bahwa data rolling min 12 ini, rata-rata 12 bulan ini kita sebut sebagai tren. Misalnya tren adalah ini, maka kita lihat seasonalnya. Kita buat seasonalnya adalah data passenger, kita rolling 3 setiap 3 bulan kita rolling, atau sebenarnya kita bisa mengurangi dari data awal dikurangi tren, gitu bisa juga. Oke, kemudian seasonal plot. Coba kita bandingkan nanti datanya antara data. Oke. Noise-nya hilang, tetapi trennya masih masuk gitu, sehingga kita kurangi ini dengan data tren, seasonal dikurangi tren, kita plotkan. Oke, ini adalah data seasonal kita. Jadi setiap 12 bulan, mungkin kita jangan pakai seasonal, kita ambil dari data awal saja. Jadi data passenger dikurangi tren. Mau enggak dia? Oke, ini adalah seasonal kita. Jadi dia naik turun gitu. Jadi di bulan ke ini masih belum dikurangi karena data awal. Jadi bulan 2 36, kemudian 48 dan seterusnya begitu. Jadi setiap 12 bulan terjadi naik turun dengan pola yang teratur. Kemudian kalau kita ingin lihat noise-nya, ada banyak cara untuk melihat noise, seperti pada penjelasan sebelumnya. Untuk data noise kita bisa dari data passenger dikurangi tadi data passenger rolling min 3 tadi. Smoothing dengan 3 data, dikurangi smoothing 3 data, min, kemudian kita plotkan. Ini noise-nya. Kita plotkan. Ini adalah data noise-nya. Jadi fluktuasi bulanan di luar seasonal, dan mungkin ada faktor seasonal juga di sini kalau kita lihat. Jadi masih ada fitur seasonal yang masuk ke dalam noise gitu. Cara yang lain kita bisa pakai data passenger, kemudian kita diferensialkan, kemudian kita plotkan. Ini akan menghasilkan noise juga. Jadi hampir mirip tadi, dikurangi antara data awal dengan seasonal dengan menggunakan diferensial. Kita lihat kalau data awalnya bagaimana, apakah dia acak atau ada polanya. Begitu kita import data plotting, pandas plotting, kita lihat import from pandas plotting, import lag plot dan autocorrelation plot. Kita lihat bagaimana lag plotnya. Lag plot dari data itu mau nggak mau data passenger barangkali.
Oke, di sini terlihat ada korelasi sepertinya. Ada korelasi begitu. Kalau kita lihat autocorrelation plotnya, dari data passenger ya. Di sini ada korelasi, dia tidak bersifat acak datanya itu. Tapi kalau kita lihat tadi plot dari data noise-nya, noise tadi, diferensialnya tadi, jadi dari diferensial ini misalnya, kita masukkan ke plot. Oke, dia acak, itu tidak ada polanya, tidak berkorelasi. Kalau kita lihat korelasinya, jadi correlation plot dari data yang diferensial tadi. Oke, apa masalahnya? Oh, correlation plot, betul. Ini masalah apa? Autocorrelation salahnya. Autocorrelation. Autocorrelation plotnya benar-benar dia berada di rata-rata 0, jadi tidak ada autokorelasinya. Oke, demikian untuk tambahan penjelasan mengenai data dengan tren season